Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak bersama Bapak dan Octavian di mata pelajaran geografi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, Bapak di sini akan membahas materi yang melanjutkan dari materi yang kemarin, yakni materi tahapan pengoperasian sistem informasi geografis. Baik, di slide selanjutnya di sini Bapak akan sedikit menjelaskan pengertian sistem informasi geografis. Baik, sistem informasi geografis adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial atau bereferensi ke ruangan. Nah, di sini juga ada dalam arti sempit, yaitu sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi geografis. Misalnya, daya yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. Teknologi sistem informasi geografis ini dapat digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, kartografi, dan perencanaan rute. Baik, di sini ada komponen sistem informasi geografis yang terdiri menjadi 5 komponen. Yang pertama perangkat keras, ada atau hardware. Yang kedua perangkat lunak atau software. Yang ketiga data. Yang keempat manusia. Yang kelima metode. Baik, yang pertama di sini ada perangkat keras atau hardware. Sistem informasi geografis mempunyai perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer. Nah, perangkat-perangkat tersebut mendukung analisis, pemetaan, dan juga geografi. Perangkat atau hardware, sistem informasi geografis mempunyai kemampuan untuk menyajikan citra yang diimbangi dengan resolusi dan juga kecepatan yang tinggi, dan juga mendukung operasi-operasi yang berbasis data dalam volume data yang besar secara cepat. Perangkat keras dari sistem informasi geografis ini terdiri atas beberapa bagian, yakni untuk menginput data, mengelola data, serta mencetak hasil proses analisis. Nah, secara lebih detail, di sini ada pembagian berdasarkan prosesnya, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada input data, terdiri atas mouse, digger, dan juga scanner. Yang kedua, olah data terdiri atas hard disk, prosesor, RAM, dan VGA card. Yang ketiga, ada output data terdiri dari plotter, printer, dan juga scanner. Nah, di sini ada perangkat lunak atau software. Nah, seperti halnya software pada komputer merupakan perangkat lunak pada sistem informasi geografis. Nah, ini digunakan untuk proses penyimpanan, penganalisaan, pemvisualisasian data-data, baik data spasial maupun data non spasial. Beberapa di sini ada perangkat lunak yang digunakan dalam sistem informasi geografis. Dibagi menjadi 4, yaitu ada alat untuk memasukkan dan memanipulasi data, sistem informasi geografis. Yang kedua, database management system. Yang ketiga, ada alat untuk menganalisis data-data. Yang keempat, yang terakhir, ada sebagian alat untuk menampilkan data dan juga hasil analisa. Nah, selanjutnya di sini ada data. Nah, data merupakan bagian yang paling penting karena tanpa adanya data tidak akan ada pengolahan, sehingga data ini merupakan komponen input dan juga menjadi komponen output. Adapun data yang dibutuhkan dalam sistem informasi terdiri atas 2 macam, yakni data spasial dan data non spasial. Baik, selanjutnya di sini ada manusia. Nah, manusia di sini komponen dari sistem informasi geografis yang merupakan orak dari sistem informasi geografis, karena manusia bertindak sebagai pengolah atau pelaku analisa. Manusia juga merupakan perencana dan juga penggunaan dari sistem informasi geografis. Penggunaan sistem informasi geografis memiliki tingkatan seperti pada sistem informasi lainnya, yakni mulai dari tingkat spesialis teknik yang mendesain dan mengelola sistem hingga
pada pengguna yang menggunakan sistem informasi geografis untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa sistem informasi geografis ini dibuat oleh manusia untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, baik, selanjutnya ada metode. Nah, metode merupakan suatu cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam suatu proses. Metode yang digunakan pada sistem informasi geografis ini mempunyai banyak sekali dan akan berbeda-beda antara satu permasalahan dengan permasalahan lainnya. Sistem informasi geografis yang baik tergantung pada aspek desain dan speak real atau kenyataannya. Dalam metode yang baik merupakan metode yang sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keruntutan metode juga menjadi sesuatu yang sangat penting, sebab apabila tidak runtut dalam melakukan metode, bisa jadi hasilnya tidak akan berhasil, atau jika berhasil hasilnya juga tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Dalam metode yang digunakan juga harus tepat dan mewakili setiap permasalahan yang dipecahkan. Baik, di sini ada kita langsung saja ke tujuan pembahasan kita, yaitu ada tahapan-tahapan sistem informasi geografis yang dibagi menjadi 4 anak-anak. Yang pertama, tahap memasukkan data. Yang kedua, tahap pengelolaan data. Yang ketiga, tahap memanipulasi dan analisa data. Yang keempat, tahap pengeluaran data. Baik, yang pertama di sini tahap memasukkan data. Nah, apa sih tahap pemasukan data? Tahap pertama yang dilakukan menyusun sistem informasi geografis adalah tahapan memasukkan data. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa data merupakan kumpulan dari sistem informasi yang kita perlukan. Maka dari itu, sifat data adalah sangat penting. Data perlu dimasukkan agar terekam dalam sistem sehingga dapat diolah dan menghasilkan suatu output yang dapat digunakan. Dalam tahap pemasukan data tersebut, proses yang harus dilakukan antara lain, yang pertama itu digital, yang kedua editing, yang ketiga pembangunan topologi, yang keempat transformasi proyeksi, yang kelima konversi format data, yang keenam pemberian atribut. Nah, dalam memasukkan data ini kita harus sangat berhati-hati memasukkan data seperti yang ada tadi dalam metode. Apabila kita salah memasukkan data, bisa jadi data yang kita masukkan itu salah, dan apabila data yang kita masukkan itu bisa berhasil tetapi tidak tidak puas atau tidak maksimal dalam pekerjaan kita yang akan mengolah suatu citra SIM. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melanjutkan dari tahap memasukkan data. Nah, di sini ada tahap pengelolaan data. Nah, tahap kedua adalah tahap pengelolaan data. Tahapan pengelolaan data ini dilakukan ketika data sudah berhasil dimasukkan. Tahapan kedua ini merupakan pengelolaan tahapan dasar. Dalam tahapan yang kedua ini, kita akan menjumpai proses pengarsipan data dan juga proses pemodelan. Baik, yang slide selanjutnya ada tahapan memanipulasi dan analisa data. Tahapan yang ketiga ini adalah tahapan memanipulasi data dan juga analisa data. Melalui proses pemasukan data, peta dasar tersebut diubah menjadi data digital. Setelah dilakukan proses editing, peta siap digunakan untuk proses analisa. Sebagai salah satu contoh, analisa yang bisa dilakukan oleh sistem informasi geografis adalah buffer. Ada beberapa proses yang dilakukan dalam tahapan ini. Yang pertama, operasi pengukuran. Yang selanjutnya ada analisis daerah penyangga atau buffering. Yang ketiga, analisis tumpang susun atau overlay. Baik, selanjutnya di sini ada tahap pengeluaran data. Tahap pengeluaran data merupakan tahapan yang masuk ke dalam dua tahapan terakhir dalam tahapan sistem informasi geografis. Tahapan pengeluaran data berarti termasuk ke dalam output proses tersebut. Data yang telah diolah kemudian dikeluarkan, kemudian ditampilkan atau disajikan.
Suatu skala peta sering ditentukan berdasarkan kebutuhan penggunaan peta dan juga media cetak peta. Proses penentuan skala ini bisa dilakukan dengan menggunakan software tertentu. Dalam tahapan ini terdapat beberapa proses yang harus dilakukan, antara lain yang bagi menjadi 3, yaitu transformasi skala, generalisasi, dan tahapan spread. Nah, dalam transformasi skala di sini dalam sistem informasi geografis sudah didukung oleh beberapa alat, tinggal kita memasukkan data skala yang kita butuhkan untuk sesuai dengan kebutuhan untuk mengolah data tersebut. Sekian mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam berucap. Pesan untuk kalian, tetap belajar di rumah dengan baik-baik dan dengan semangat, tetap menjalankan protokol kesehatan yang mudah-mudahan kita semua disehatkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian materi pada hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.